Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membacakan hasil analisis buku IPAS kelas 3 SD. Bye bye. Di sini saya akan memaparkan judul buku yang akan kami analisis pada kesempatan kali ini. Jadi judul bukunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD MI kelas 3. Penulisnya yaitu Amalia Fitri, Angga Yuda Arasa, Agia M. Safira, Rosdiana R. Ginanjar, dan Amira Tezahro. Adapun penerbitnya yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan tahun penerbitan buku ini adalah pada tahun 2022. Baik, adapun ringkasan dari bab 2 buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD MI kelas 3 berjudul Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup. Membahas tentang siklus kehidupan makhluk hidup, khususnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bab ini terdiri dari beberapa topik, yaitu topik A, siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami siklus hidup yang melibatkan tahapan dari kelahiran hingga kematian. Siklus ini terjadi berulang dan penting untuk mempertahankan spesiesnya, yaitu pada manusia, siklus hidup ini mencakup bayi, anak-anak, dewasa, hingga berkembang biak lagi. Topik B yaitu siklus hidup hewan, sama atau berbeda. Di sini membahas tahapan siklus hidup berbagai hewan seperti ayam, ikan mas, dan sapi, yang masing-masingnya itu memiliki cara berkembang biak berbeda-beda, baik dengan bertelur maupun melahirkan. Baik, adapun topik C yaitu metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Sebagian hewan mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari satu fase ke fase lain, seperti kupu-kupu, yaitu dari bertelur lalu menjadi larva dan selanjutnya itu menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa, begitupun seterusnya. Dan di metamorfosis itu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini saya Sylvia Smalinda ingin memaparkan ringkasan dan hasil analisis buku IPAS pada kelas 3 SD. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan ringkasan dari bab 3 dan bab 4 pada buku IPAS kelas 3 SD. Baik, yang pertama pada bab 3 yang berjudul Hidup bersama Alam, di mana dalam bab ini terdiri dari 3 topik. Topik yang pertama bertema para penghuni alam. Nah, pada topik ini membahas bahwa di alam terdapat berbagai makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri khas dan habitat yang berbeda. Misalnya burung yang tinggal di pohon, ikan yang tinggal di air, dan hewan darat di hutan. Nah, habitat adalah tempat tinggal untuk makhluk hidup. Individu adalah satu makhluk hidup, sedangkan jika sekelompok makhluk hidup sejenis disebut dengan populasi. Nah, ekosistem terdiri dari berbagai jenis seperti hutan, gurun, dan laut yang dimana mereka saling mendukung. Nah, pada topik yang kedua dengan tema setiap komponen memiliki peran. Pada topik ini membahas bahwa setiap komponen dalam ekosistem baik biotik, makhluk hidup maupun abiotik atau non-hidup memiliki peran penting. Contohnya, cacing tanah yang membutuhkan udara dan tanah untuk hidup, sementara cacing juga membantu mengolah tanah. Nah, semua komponen tersebut saling bergantung untuk menjaga keseimbangan alam. Dan manusia juga berperan dalam menjaga ekosistem.
Nah, selanjutnya pada topik 3 yaitu dengan tema hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, dalam ekosistem ada hubungan unik yang terjadi antara makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Nah, ini adalah interaksi antara dua spesies yang berbeda. Contohnya lebah dan bunga. Nah, simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, di mana menguntungkan satu pihak. Dan yang ketiga adalah paratisisme. Nah, dalam simbiosis ini menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, hubungan ini penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, selanjutnya ringkasan pada bab 4 dengan judul berkenalan dengan energi. Nah, dalam bab ini juga terdiri dari 3 topik, di mana topik pertama bertema energi di sekitar kita. Dalam topik ini membahas bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan ada dalam berbagai bentuk seperti energi cahaya, gerak, dan suara. Nah, dalam hal ini energi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada topik 2 yang bertema sumber energi di sekitar kita. Nah, topik ini membahas bahwa sumber energi adalah benda yang menyimpan energi, seperti matahari, makanan, dan air. Nah, penting untuk menggunakan energi secara bijak. Kenapa? Agar tidak cepat habis. Nah, yang ketiga yaitu bertema yuk makan sampai habis. Nah, dalam topik ini membahas bahwa makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh. Nah, setiap jenis makanan memberikan energi yang berbeda. Misalnya karbohidrat untuk energi cepat. Nah, mengonsumsi makanan seimbang penting untuk aktivitas. Selain itu, kita juga perlu menghemat energi seperti menghemat air dan menghemat listrik. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap bab 1 dengan judul Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dan kurikulum. Materi bab 1, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 sesuai dengan kurikulum IPA sekolah dasar, terutama dalam mengidentifikasi ciri-ciri hewan, perbedaan bentuk tubuh, dan kaitannya dengan perilaku hewan. Pendekatan melalui pengamatan langsung, eksplorasi, dan diskusi mendukung keterampilan berpikir kritis sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun, materi kurang menekankan konsep keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem yang penting dalam kurikulum IPA, terutama untuk pemahaman tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Masuk ke poin 2, penyajian materi. Materi dalam bab 1, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 disajikan dengan struktur yang menarik dan sesuai dengan siswa sekolah dasar, di mana dengan pernyataan pertanyaan esensial dan narasi pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa, gambar dan ilustrasi berwarna seperti gambar hewan dan siklus hidup, membantu siswa lebih memahami konsep secara visual. Contohnya, saat membandingkan bentuk tubuh kucing dengan hewan lain, contoh soal yang bervariasi seperti pengamatan langsung terhadap hewan di sekitar sekolah membuat siswa aktif belajar di luar kelas. Aktivitas kolaboratif seperti diskusi kelompok juga menambah daya tarik buku ini, karena siswa bisa belajar bersama teman-temannya. Semua ini mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar yang menekankan keterlibatan langsung dan kerjasama, sehingga membuat materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Yang ketiga yaitu kelayakan bahasa. Berdasarkan analisis saya, bahasa yang digunakan dalam buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 cenderung mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Namun, ada beberapa istilah yang mungkin perlu disederhanakan, seperti metamorfosis, yang bisa disederhanakan sebagai perubahan bentuk, dan istilah lain yang bersifat teknis dapat disertai dengan penjelasan yang lebih konkret atau contoh yang lebih mudah. Hal ini akan membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut tanpa kesulitan berarti.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Amanda Salsabila akan membacakan hasil analisis isi buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD, yaitu bab 2 dan bab 3, di mana bab 2-nya itu berjudul Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup, dan bab 3 berjudul Hidup Bersama Alam. Dengan ketentuan analisisnya itu kesesuaian materi dengan kurikulumnya, penyajian materinya, dan kelayakan bahasa. Yang disajikan di bab 2 sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di tingkat SD, khususnya kelas 3. Pembahasan tentang siklus makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sudah selaras dengan capaian pembelajaran IPA SD. Bagian seperti siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu relevan untuk anak SD, membantu mereka memahami konsep dasar biologi. Tetapi ada beberapa bagian seperti metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, itu kemungkinan siswa SD perlu bimbingan lebih lanjut agar memahami secara mendalam buku tersebut. Buku ini disusun dengan struktur yang rapi. Contoh yang diberikan itu sangat relevan seperti siklus hidup sapi, ayam, dan ikan mas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ilustrasi dan gambar hewan sangat membantu dalam memperjelas konsep yang disampaikan. Gambar siklus hidup yang diberikan itu sangat mendukung pemahaman visual siswa. Materi ini sangat cocok dengan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kegiatan seperti membuat proyek belajar, aktivitas kelompok akan meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka. Bahasa yang digunakan itu dalam buku ini itu cukup sederhana dan dapat dipahami oleh siswa kelas 3 SD. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan kosakata baru. Di buku tersebut terdapat kotak yang memuat penjelasan kosakata baru seperti metamorfosis, larva, dan nimfa, yang membantu siswa itu memahami istilah-istilah baru atau istilah ilmiah secara bertahap. Baik, selanjutnya pada bab 3 berfokus pada konsep ekosistem dan komponen-komponennya, yaitu ada abiotik dan biotik. Materi ini sangat sesuai dengan kurikulum IPA untuk SD yang mempelajari dasar-dasar ekosistem. Penjelasan mengenai ekosistem hutan, sawah, dan peran manusia dalam ekosistem juga mendukung pemahaman siswa tentang interaksi dalam lingkungannya. Bab ini pun sangat relevan dengan capaian pembelajaran SD yang mengajarkan pentingnya keberagaman makhluk hidup dan interaksi mereka dengan lingkungan. Materi ini disajikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang jelas seperti terdapat pengamatan, diskusi kelompok, dan refleksi. Terdapat ilustrasi ekosistem yang menarik dan pertanyaan yang membantu siswa memahami hubungan antar makhluk hidup dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Gambar ekosistem seperti sawah dan hutan membantu siswa untuk lebih memahami materi secara visual. Tetapi terdapat penggunaan contoh gambar hewan yang jarang ditemui atau tidak familiar di lingkungan siswa-siswa seperti beruang kutub. Ini bisa menjadi masalah bagi siswa SD karena mereka mungkin kesulitan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Struktur penyajian materinya sudah sangat mendukung metode pembelajaran berbasis proyek, yaitu seperti pengamatan langsung dan pembuatan proyek. Bahasa dalam buku ini itu cukup sederhana dan mudah dipahami oleh siswa kelas 3 SD. Adapun istilah-istilah ilmiahnya itu seperti abiotik, biotik itu dijelaskan secara jelas di kotak penjelasan kosakata baru. Nah, selanjutnya pada bab 4 yaitu dengan judul berkenalan dengan energi. Aspek yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum. Nah, materi pada bab 4 ini berfokus pada pemahaman tentang energi yang sesuai dengan kurikulum IPA di tingkat sekolah dasar.
khususnya kelas 3, di mana pembahasan diawali dengan pengenalan jenis-jenis energi yang ada di sekitar siswa, termasuk sumber energi yang mungkin ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk mengenal dan membedakan berbagai sumber energi seperti energi listrik, energi panas, dan energi gerak. Nah, melalui kegiatan ini mereka dilatih untuk mampu berpikir kritis mengenai bagaimana energi digunakan dan apa dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kegiatan pembelajaran dalam buku ini mendorong siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Misalnya, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana di rumah atau di lingkungan sekolah mengenai konsumsi energi dan bagaimana dampaknya, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam tindakan nyata. Misalnya, penghematan energi. Nah, materi ini tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga membentuk sikap hormat terhadap lingkungan. Melalui eksplorasi dan aktivitas yang melibatkan pengalaman, maka siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna, konsisten dengan tujuan program yang menekankan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Nah, dalam buku IPA bab 4 kelas 3 SD ini mempunyai struktur penyajian dengan pendahuluan yang menarik dan pembagian topik yang jelas, di mana setiap topik diawali dengan pendahuluan yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Materi dibagi menjadi 3 topik utama, sehingga memudahkan siswa untuk mengikuti alur pembelajaran. Nah, semua topik juga memiliki subtopik yang terstruktur. Buku ini juga menggunakan gambar dan ilustrasi yang menarik dan relevan untuk mendukung pemahaman konsep energi. Misalnya, gambar sumber energi seperti matahari, angin, dan air yang sangat berguna untuk visualisasi. Nah, penggunaan ilustrasi dalam buku ini juga penuh warna dan menarik, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dalam buku ini, setiap topik juga disertai dengan beberapa contoh soal, termasuk tabel dan soal uraian. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dan terdapat pula soal-soal yang berupa kegiatan yang dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya, seperti mengamati sumber energi di sekitar sekolah. Nah, ini mendukung pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya, kelayakan bahasa. Nah, dalam bab 4 ini, dalam buku IPA bab 4 ini sama dengan pada bab 3, di mana menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar, khususnya kelas 3 SD. Dengan kalimat yang jelas dan contoh yang relevan, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diberikan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan serta kekurangan buku tersebut. Kelebihannya yaitu yang pertama, penyajian yang interaktif. Buku ini memberikan berbagai aktivitas pembelajaran yang interaktif, seperti proyek belajar, uji pemahaman, dan eksperimen. Hal ini membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, tidak hanya mendengarkan atau membaca saja. Contohnya, ada kegiatan Mari Mencoba di bab 1, di mana siswa diminta mengamati hewan di sekitar mereka. Kelebihan yang kedua yaitu visual yang menarik. Buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar berwarna dan ilustrasi yang mendukung materi. Misalnya,
Di setiap bab terdapat ilustrasi hewan yang membantu siswa lebih mudah memahami jenis-jenis hewan. Gambar siklus hidup di bab 2 juga sangat membantu siswa dalam memahami perubahan bentuk pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu pendekatan lokal dan kontekstual. Materi buku ini sering merujuk pada budaya dan lingkungan lokal, sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya ada pembahasan mengenai harimau Jawa yang telah punah, memberikan siswa pemahaman tentang lingkungan di sekitar mereka dan bagaimana menjaga hewan langka. Kita masuk ke poin kekurangan. Yang pertama yaitu pendekatan terlalu umum untuk beberapa konteks. Meskipun buku ini mencakup topik yang beragam, ada beberapa penjelasan yang terlalu singkat atau umum. Contohnya penjelasan tentang metamorfosis di bab 2 tidak memberikan perbedaan yang mendetail antara metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna, sehingga siswa mungkin memerlukan sumber tambahan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Setelah itu adalah keterbatasan untuk siswa dengan gaya belajar visual yang lemah. Walaupun banyak ilustrasi yang menarik, tidak semua siswa belajar dengan efektif melalui gambar. Siswa yang lebih suka penjelasan verbal atau contoh konkret mungkin kesulitan memahami konsep yang hanya dari gambar dan teks singkat. Misalnya, siswa yang lebih suka mendengar penjelasan mungkin tidak cukup terbantu dengan instruksi tertulis di bab 1. Baik, itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.